Bab 13. Kepanikan keluarga Raka. Sementara itu di mansion, tampak Adnan masuk ke dalam mansion menuju ke ruang tamu. Sapaan dari para pelayan tidak dia hiraukan. Pikirannya hanya ingin langsung bertemu kedua orang tuanya. Raka dan Talia saat itu sedang duduk di sofa sambil menikmati secangkir kopi dan beberapa cemilan di atas meja. "Dedi, Mom," ucap Adnan tiba-tiba hingga membuat kedua orang itu sontak berbalik. "Adnan, apa kamu tidak punya sopan santun sedikit pun kepada orang yang lebih tua darimu?" Raka membentak Adnan sambil memberikan tatapan tajam padanya. Sudah, biarkan Adnan duduk dulu dan memberi penjelasan." "Adnan, duduklah," ucap Tania. Adnan duduk sambil menyilangkan kakinya membentuk huruf X. "Katakan, ada angin apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Raka. "Dedi, coba lihat berkas-berkas ini." Adnan menyerahkan sebuah map yang berisi surat yang bertuliskan Talia Group. Tania segera mengambil dan memberikannya kepada Raka. Raka dengan sigap membuka map tersebut dan Raka menghempaskan map tersebut ke atas meja hingga isi dalam map berhamburan ke atas lantai. 30% saja saham keluarga kita di Talia Group. Suara Raka bergema dalam ruangan itu. Mendengar perkataan Raka, Tania ikut kaget. "Apa? Hanya 30%? "Betul, Dad, Mom. Aku juga tidak tahu kenapa sampai ini bisa terjadi." Pasti nenek tua itu sudah mengalihkan sahamnya sebelum dia meninggal. Kalaupun iya, terus siapa orangnya? Balas Tania. Ketiganya saling diam dan berpikir siapa-siapa saja orang terdekat atau orang kepercayaan nenek Talia selama dia masih hidup. Lama mereka berpikir, tapi hasilnya tetap sama. Mereka tidak menemukan siapa kandidat yang membuat nenek Talia begitu percaya hingga mempercayakan saham 50% padanya. "Apa kakek Thomas?" tanya Adnan. "Tidak mungkin. Thomas sudah berjanji tidak akan mengambil atau berurusan lagi dengan Talia Group setelah kejadian pembagian harta buyutmu," balas Tania. "Terus siapa? Apa mungkin ibumu memberikan sahamnya pada sebuah panti sosial? Secara ibumu itu jiwanya melebihi jiwa malaikat. Kembali keheningan tercipta. Mereka benar-benar tidak percaya kalau harta yang selama ini mereka incar harus rela berbagi dengan orang yang mereka tidak kenal." Dan fatalnya lagi, bagian keluarga mereka hanya 30% saja. Sedangkan orang yang nyata-nyatanya tidak ada hubungan dengan keluarga mendapat 50% tanpa harus mengeluarkan setetes keringat untuk mengembangkan perusahaan itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus mengambil dan merebut kembali harta keluarga kita atau keluarga ini akan terpuruk ke depannya. Raka menghela napas dalam-dalam. "Iya sayang, aku juga tidak mau hal itu sampai terjadi pada keluarga kita. Apa nanti kata kawan-kawanku? Nyonya Tania yang tersohor di Asia dan Eropa kini jatuh miskin. No. Ini tidak bisa dibiarkan." Tania dengan wajah penuh kepanikan. "Iya, Dad, Mom. Adnan juga tidak mau posisi CEO harus diambil orang lain. Tidak mungkin aku jadi CEO kalau hanya memiliki saham sekecil itu. Kecuali pemegang saham yang lain berpihak pada kita." "Kita harus cari cara jangan sampai Talia Group tinggal nama dan tinggal kenangan di keluarga ini." Raka mengangkat gelas di atas meja lalu menyeruput isinya.
Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, Adnan pulang karena Sonya mengajaknya menjemput putrinya yang baru kembali dari Amerika. Sementara Geo masih terlihat berjalan sambil menggendong tas di pundaknya. Tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Dia menutup pintu dan tidak lupa mengucapkan salam. Tidak lama kemudian muncul seorang perempuan seumuran dengan ibunya. Nageo, cari Tony ya? Iya tante, apa Toninya ada? Ada, silakan masuk dulu biar nanti tante panggilin. Silakan duduk, ajak ibu Tony pada Geo lalu pergi meninggalkannya. Selang beberapa waktu, Tony muncul dari arah kamar. Hai, tumben sekali sepagi ini datang kemari. Ada gerangan apa yang membuatmu datang mengganggu ketenanganku? Tony duduk bersampingan dengan Geo. Bantu aku cari kerja yuk. Apa nenek dan ibumu sudah tidak memberikanmu uang jajan, wahai sahabatku yang ganteng? Tony tertawa lepas. Aku malu meminta kepada mereka. Kamu tahu sendiri kehidupan perekonomian keluarga kami selama ini. Gimana? Santai aja bro. Aku juga cuma bercanda. Jangan diambil hati. Ucap Tony sambil mengelus pundak Geo. Geo dan Tony sudah lama berkawan. Jadi mereka berdua sudah tahu kondisi masing-masing. Di sela-sela pembicaraan mereka, Tante Yunita, ibu Tony datang membawa nampan berisi 2 gelas teh panas. Silakan diminum para pangeran-pangeran tampan. Yunita meletakkan gelas masing-masing ke hadapan Geo dan Tony. Mendengar ucapan Yunita, Geo dan Tony hanya tertawa geli. Nah Geo, tadi tante dengar Geo lagi cari kerja ya. Yunita ikut duduk di sofa, saling berhadapan dengan mereka berdua. Ya tante, apapun itu asal halal. Begini saja, adik tante kan habis melahirkan, jadi kamu boleh menggantikannya sementara di tempat dia bekerja. Bagaimana? Kamu setuju tidak? Boleh tante, Geo mau. Ucap Geo begitu gembira, hingga membuat Tony kaget. Santai aja dong, baru ditawari bekerja sebagai cleaning service. Kamu begitu bahagia. Bagaimana kalau kamu jadi CEO di perusahaan itu? Mungkin kamu sudah membenamkan wajahmu di Samudra Pasifik sana. Tony sedikit membuka mata. Dia tak percaya Geo segembira itu. Maaf. Geo sedikit malu-malu pada ibu Yunita. Iya, aku maafin. Tapi habis gajian, kamu harus beliin aku minyak rambut, oke? Tony mengedipkan matanya. Kamu ini seperti nenek Elin saja. Memangnya nenek gaulmu itu minta apa darimu? Kacamata kupu-kupu. Balas Geo polos. Nenek Elin meminta kacamata seperti itu? Kini ibu Yunita yang tidak kalah kagetnya. Iya tante. Tony dan Yunita sontak terbahak sambil memegangi perutnya. Setelah suasana hening, Yunita mengambil handphonenya dan menghubungi adiknya. Halo Nia, Mbak ingin nanya ke kamu, apa kamu sudah dapat orang untuk menggantikan posisimu sementara di perusahaan tempat kamu bekerja? Belum Kak Yun. Memangnya kenapa kakak menanyakan itu? Apa Tony mau menggantikan untuk sementara waktu? Balas Nia dari dalam sana. Kamu ini seperti tidak tahu saja siapa si perkedel udang itu. Yunita menatap ke arah Tony dan diikuti tawa dari Geo. Lalu, kalau bukan Tony, siapa dong? Geo, kawan Tony. Oke, nanti siang jam 12 dia boleh datang ke sana. Nanti aku kabari atasanku. Terima kasih. Yunita memutuskan jalinan telepon mereka.
Setelah berpamitan pada Tante Yunita, Gio dan Tony berangkat ke kantor yang sudah Yunita beri alamatnya menggunakan sepeda motor milik Tony. Gedung pencakar langit yang terpampang di depan mereka bertuliskan Thalia Group. Keren ya, Ton? Iya, keren banget. Akhirnya, aku bisa juga bekerja di perusahaan sebesar ini. Perusahaan yang selama ini menjadi impianku. Suara Gio sedikit kecil, tetapi masih bisa didengar Tony dengan jelas. Woi, santai bro. Kamu di sini bekerja hanya sebagai cleaning service doang, bukannya jadi CEO. Jadi tolong bangunlah dari mimpimu. Ucap Tony menggoyang-goyangkan tubuh Gio. Biarpun jadi cleaning service, aku tetap bangga asal bisa bekerja di Thalia Group. Nasib orang siapa yang tahu. Hari ini sebagai cleaning service, tidak tahu besok-besok jadi CEO-nya. Tony hanya bisa menggeleng sambil memegangi kening Gio. Sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya teman-teman menyempatkan diri untuk memberi komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.